like the stars miss the sun in the morning sky. Later's better than never. Even if you're gone, I'm gonna drive. Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan suatu hal dengan jelas. Tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Selanjutnya, kita akan menjelaskan struktur teks deskripsi oleh teman saya. Yuk kita simak. Kita akan menjelaskan struktur teks deskripsi. Teks deskripsi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada identifikasi. Hari ini kamu tahu gak sih apa identifikasi? Tahu dong. Jadi identifikasi itu yaitu definisi atau identitas objek, yaitu seperti nama, rumah, sejarah, dan pernyataan lainnya. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada deskripsi. Raisa, kamu tahu nggak sih bagian deskripsi itu apa? Deskripsi berisi tentang perincian suatu objek, seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Yang ketiga ada pesan atau kesimpulan. Nah, jadi kesan atau kesimpulan yaitu dari hasil pengamatan atau penulis terhadap objek. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada ciri-ciri teks deskripsi. Yuk kita simak. 3. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama bersifat informatif, kedua menggunakan kata-kata yang menjelaskan, ketiga menggunakan indera, dan yang keempat menggunakan bahasa yang spesifik. Yang kelima bersifat objektif dan subjektif. Yang keenam memiliki struktur yang jelas. Yang ketujuh bertujuan untuk menggambarkan. Dan yang kedelapan menggunakan majas. Selanjutnya akan ada podcast. Yuk kita nonton sama-sama. Halo teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas materi 8A yang berisi tentang nama keluarga, dan di sini sudah ada Mutiara narasumber kita. Silakan Mutiara. Halo Arini. Halo Mutiara. Apa kabar nih Mutiara? Alhamdulillah baik. Kamu nggak mau nanyain kabar aku? Oh iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Langsung aja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas marga. Nah, Mutiara, kamu tahu nggak sih marga itu apa? Tahu dong. Apa tuh? Jadi marga itu adalah nama pertanda dari keluarga mana sih seseorang itu berasal. Misalnya nama ayah Arini itu Agus Simanjuntak. Ya. Seharusnya nama Arini juga Arini Simanjuntak karena menarik garis keturunan dari ayah. Nah, sesudah yang tadi Mutiara bilang yaitu garis keturunan ayah. Nah, kenapa cuman garis keturunan ayah atau diwariskan di ayah sih Mut? Kenapa nggak ada ibu ataupun nenek ataupun kakek? Nah, sistem ini ada dua loh. Yang pertama ada sistem patrilineal, yaitu mengambil garis keturunan dari ayah. Contohnya seperti yang tadi aku bilang. Nah, yang kedua ada sistem matrilineal. Nah, kalau sistem ini ngambilnya garis keturunan dari ibu. Contohnya, misal nama ibu Arini itu Runa Caniago. Nah, jadi Arini juga namanya Arini Caniago. Itu mengambil garis keturunan dari ibu. Nah, untuk yang selanjutnya yang sesudah tadi Mutiara bilang ada patrilineal dan matrilineal. Nah, Mut, kamu bisa jelasin gak sih kenapa ada dua contoh, kenapa ada patrilineal dan matrilineal? Kenapa nggak satu aja sih Mut? Nah, Indonesia ini kan terdiri dari banyak pulau ya ini. Iya. Nah, jadi sistem itu tergantung dari adat dan kepercayaan suatu daerah. Misalnya, kalau sistem patrilineal itu karena mereka mempercayai bahwa kaum laki-laki itu lebih tinggi derajatnya daripada kaum perempuan, dan laki-laki itu memiliki banyak hak daripada perempuan. Sedangkan kalau sistem matrilineal itu ditujukan agar kaum pria itu selalu menghargai dan mengingat kaum wanita. Nah, sesudah yang tadi Mutiara bilang, ada patrilineal dan matrilineal. Mut, kamu bisa kasih tahu nggak sih asal daerah, pulau, semuanya itu patrilineal dan matrilineal itu dari mana aja sih Mut? Nah, kalau sistem patrilineal umumnya kita jumpai di Sumatera Utara, contoh sukunya suku Batak. Dan kalau sistem matrilineal ada di Pulau Sumatera juga loh. Nah, contoh sukunya di suku Minangkabau di Sumatera Barat dan suku Semando di Sumatera Selatan. Oke, terima kasih kepada Mutiara yang sudah menjawab
deskripsi adalah untuk mencari dia dengan yang lain. huruf ya.